Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ulama al-ajilla al-asatir al-afadil nafa'ana Allah bi ghaziri 'ulumihim wa bi husni fi jannatikal ula. Alaihi afdhalus salam, alaihi afdhalus salati wa azkas salam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, para alim, para ulama, guru-guru kita yang sudah mengeluarkan kita min zulumatil jahli, dari gelapnya kejahilan ila nuril ma'rifah, kepada cahaya ilmu pengetahuan. Duyufinal kiram, para tamu kita, para ulama kita, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Muslihuddin Ja'far, Buya Andi Ihsan Abdul Muttalib, Maulana Taufik Hayono, Ustaz Siswanto, sahabat kami, guru kita semua Maulana Hamdan, Ustaz Muslim, yang besar tadi mau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang mau saya sampaikan malam ini ada 6 poin. 1 poin 10 menit. 6 poin 60 menit. Habis itu doa, habis itu pulang ke rumah masing-masing. Yang santri yang belum bisa pulang, jangan pulang. Poin yang pertama, bahwa ketika kita jahil, itulah sesungguhnya pintu ilmu sedang dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa diri alim. Kalau saya pergi ke suatu daerah untuk menyampaikan tausiah, saya cari kubur-kubur ulama, saya berziarah ke sana, meminta kepada Allah. Karena Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis satu kitab tentang at-tawassul bil anbiya was sholihin. Di antara tempat berdoa yang dikabulkan Allah adalah tempat-tempat orang soleh. Lalu kemudian ada ulama yang hidup, saya datang, saya cium tangannya, saya meminta ijazah, saya bukakan kepala, minta bacakan doa, saya meminta ijazah sholawat zikir, saya minta didoakan. Kenapa begitu? Karena kita mesti selalu merasa diri kita jahil. Ketika kita merasa diri kita alim, sesungguhnya musibah sudah di depan kelopak mata. Ini poin yang pertama yang amat sangat penting bagi penuntut ilmu. Makanya dalam Islam diajarkan menuntut ilmu tidak dibatasi oleh umur. S1 22, S2 24, S3 27, tak ada. Dalam Islam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bukan hadis Nabi. Ungkapan ulama dalam tafsir An-Naisaburi. Mana dalilnya orang Islam tetap menuntut ilmu sampai liang lahat? Laqinu mautakum,
talqinkan orang yang mau meninggal dunia, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Talqin dua. Pertama, talqin waktu mau sakaratul maut. Yang kedua adalah talqin ketika sudah meninggal dunia. Yang talqin sakaratul maut tak ada ikhtilaf. Talqin sesudah meninggal dunia dikuburkan hingga sampai tumut turaba. Kalau kubur sudah kalian timbun, jangan tinggalkan kubur ini. Wad'u lahu wastaghfirullah lahu, mintakan ampunan kepada Allah. Hadis tentang talqin mayat yang sudah meninggal di kubur diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talqis Al-Habir? Isnaduhu hasan. Ini hadisnya hadis hasan. Sepakat ahli hadis bahwa hadis sahih, hadis hasan, tak ada ikhtilaf dalam mengamalkannya. Itulah orang Islam, tidak pernah berhenti belajar. Jadi kalau ada santri-santri yang baru diwisuda lalu kemudian berhenti belajar, maka sesungguhnya musibah sudah tertimpa sebelum kiamat datang. Malam ini, kalau memang Ustaz tidak merasa berilmu, kenapa Ustaz ceramah malam ini? Karena disuruh Maulana Hamdan. Bukan disuruhnya, saya cuma datang, makan, sholat, foto, pulang. Meminta beliau Al-Mukarram, guru kita bersama, maka saya sampaikan, saya sebutkan 6 poin supaya jelas batasannya, karena manusia merasa dalam penderitaan pada sesuatu yang tak ada kejelasan, termasuklah menunggu ceramah yang tak selesai-selesai. Kata pepatah Arab, al-intizar asyaddu minal intihar. Menunggu itu lebih menyakitkan daripada gantung diri. Oleh sebab itu malam ini saya sampaikan, saya menyampaikan selama 60 menit. Ada 6 poin. Jadi kita hidup terstruktur, jelas. Begitu juga dengan anak-anakku sekalian belajar di Ma'had Darul Ulum ini, jelas. Ada yang hafiz, ada yang alim, ada yang program sekian tahun. Setelah itu selesai. Karena memang sifat tabiat manusia adalah dia ingin sesuatu kepastian. Maka jangan sampai merasa diri berilmu. Di antara kejahatan iblis berilmu. Iblis itu masuk neraka bukan karena mengikut setan, karena setan anak buah dia semua. Tak ada setan yang berani menggoda iblis. Tan, kita goda iblis, jangan, itu bos kita. Iblis masuk neraka, dikeluarkan dari surga karena merasa berilmu. Apa kata dia? Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada dia. Dari mana dia punya interpretasi penafsiran bahwa api lebih mulia daripada tanah? Mana ayat yang mengatakan api lebih mulia daripada tanah? Ini klaim-klaim pengakuan iblis. Lalu karena dia dari api, Adam dari tanah, lalu apa kata dia? Ana khairum minhu, aku lebih mulia, aku lebih punya pengetahuan, amalku lebih banyak, aku lebih alim. Maka kalau ada orang berilmu dan dia mengaku lebih alim, lebih hebat, lebih mulia, maka sesungguhnya saat itu sifat-sifat
surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz Abdul Somad cerita jangan sombong. Dia sendiri sombong, duduk di atas kursi, ustaz-ustaz di bawah. Saya pun duduk di atas kursi ini karena disuruh. Kalau tidak saya mau berdiri di depan. Tapi kita ada adab menuntut ilmu. Abdul Somad, kau sekarang diberi kesempatan tausiah, duduk kau di sini. Tapi sampai masanya ada guru-guru yang duduk di sini, maka engkau mesti turun ke bawah. Siap duduk di atas, siap duduk di bawah. Kalau ada orang hanya siap duduk di atas, dia siap duduk di bawah. Begitu dia duduk di atas, setelah itu datang orang lain mau duduk di atas, dia tak siap duduk di bawah. Dia akan mempertahankan kursi ini sampai mati. Kenapa? Karena menurut dia kalau di atas mulia, kalau di bawah hina. Ini mindset, main otak, settingan, aturan otaknya kacau. Dia sudah punya patokan dalam kepalanya, kalau duduk di atas mulia, kalau duduk di bawah hina. Padahal Islam mengajarkan man tawadha'a lillah illa rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka disitulah Allah akan mengangkat derajatnya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Suatu ketika ada seorang ateis, mulhid, tak bertuhan. Dia berbicara di atas mimbar. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Apa kerja dia sekarang? Ketika itu ada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi mendengar. Lalu Imam Hanafi mengatakan, coba kau turun ke bawah, aku mau naik ke atas. Mengapa begitu Hanafi? Pokoknya cobalah kau turun ke bawah, aku mau naik ke atas. Akhirnya dia turun ke bawah, Imam Hanafi naik ke atas. Kalau kau mau tahu kerja Allah, itulah kerja Allah. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Manusia dimuliakan bukan karena warna kulitnya. Kalaulah manusia dimuliakan karena warna kulitnya, maka Bilal tidak akan mulia. Karena Bilal berkulit hitam. Tapi apa kata Nabi terhadap Bilal bin Rabah? Sami'tu daffan ilaika baina yadayya fil jannah. Dengar suara sendalmu dalam surga. Kalaulah mulia itu karena suku, maka Abu Lahab tidak akan masuk neraka. Karena Abu Lahab itu adalah mana anak Husain, Quraisy asli, keturunan Adnan, anak kandung, anak cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam Islam yang dilihat adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum, yang dipandang Allah bukan fisik tubuh badan kamu, wala ila suwarikum, bukan rupa muka wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang adalah hati kamu. Semakin hafal Quran, semakin tunduk hati, semakin alim, semakin takut kepada Allah. Siapa innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, yang takut kepada Allah itulah dia ulama. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan hati dan punya otak pikiran. Apa sifat dia? Alladzina yadhkuruna Allah, mereka berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Tapi dia tidak hanya sekedar ingat di hati dan menyebut di mulut. Wa yatafakkarun, mereka berpikir fi khalqis samawati wal ardh. Dan setelah itu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza
Waqila, setelah itu dia berkata, Subhana, maha suci engkau ya Allah. Puncak daripada ilmu adalah takut. Subhana, maha suci engkau ya Allah. Faqina azaban. Tak ada gunanya profesor, doktor, insinyur, jenderal, bintang 5 tak takut kepada neraka jahanam. Dia akan makan daging haram, makan darah haram, makan minum haram. Kenapa? Karena yang ditanamkan dalam hati adalah takut. Khotib naik ke tujuan akhir, target, visi, misi yang ingin dicapai dari ibadah itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya siapa yang punya ilmu tapi tak takut kepada Allah, man talaba ilman, siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, menjadi alim, menjadi hafiz, menjadi doktor, menjadi profesor, yang mestinya untuk takut kepada Allah, yang mestinya supaya dia tunduk kepada Allah, tapi justru dia pakai untuk mendebat para ulama. Cium bau surga. Mereka menjadi Bal'am. Siapa itu Bal'am? Bal'am adalah ulama yang masuk neraka, ulama Bani Israel. Apa kata Allah tentang Bal'am? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat derajat Bal'am tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih memilih tanah. Wattaba'a hawa, dia ikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamatsalil kalbi, ya seperti kuku in tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Anjing, kau ambil batu, kau ambil kayu, kau ambil tongkat, sama saja responnya. Mau kau lempar atau tak kau lempar, lidahnya tetap juga menjulur. Jadi kalau ada orang berilmu, orang hebat, orang bertitel, mau sampai dakwah, mau tak sampai dakwah, tak ada respon bagi dia, maka sesungguhnya famathaluhu kamathalil kaum. Artinya Pak Ustaz, like a dog, tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Ini poin yang pertama. Masuk poin yang kedua. What's next? Apa setelah hafiz? Apa setelah alim? Apa langkah berikutnya? Setelah hafiz, setelah alim. Masih ingat ucapan Tariq bin Ziyad di atas kapal tongkang ketika di depannya ada Andalusia Spanyol, di belakang ada lautan. Al-bahru wara'akum, al-aduwu amamakum. Musuh di depan, lautan siap menelan di belakang. Begitu juga dengan para alim, dengan para hafiz. Pesantren di belakang, calon mertua di depan. Tapi ada beberapa pulau yang belum dikunjungi. Yaman masih menunggu Darul Mustafa, Al-Ahqaf, Rubat Tali. Afrika Selatan masih menunggu. Masya Allah, masih menanti. Masih ada lagi Pakistan. 3 destinasi tujuan yang sedang menanti.
Afrika Selatan, C. Pakistan, D. mertua. Saya pilih D aja lah Pak Ustaz. Kenapa kau pilih D? Ini calon mertua nih Pak Ustaz, kalau aku nikah sama anak dia, Pakistan, Afrika Selatan, Yaman, tiga-tiganya bisa dikunjungi. Mantap. Sawitnya sejauh mata-mata. Ini adalah pikiran-pikiran ke depan. Jangan merasa cukup dengan ma'had dari ulum. Walaupun dari segi keilmuan sudah alim, dari segi hafalan Quran sudah habis, mutqin 30 juz satu majelis, tapi tak pernah dia merasa cukup. Setelah hatam kajiannya dengan Imam Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri jauh di Kufah, sudah meninggal. Sufyan ibn Uyainah di kota Makkah al-Mukarramah. Berhentikah dia belajar? Tidak, karena dia mendengar ada seorang ulama besar, imam dari hijrah, Malik bin Anas. Maka dari kota Makkah dia pergi ke Madinah. Di Madinah belajar dia, dihatamkannya Muwatta. Maka ada riwayat Muwatta diriwayat dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muwatta yang dicetak-cetak di toko buku sekarang, Muwatta diriwayat dari Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Tapi riwayat Muwatta ada 14. Salah satunya adalah riwayat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Wahai Syafi'i, habis sudah ilmuku Syafi'i. Ini ada beberapa keping uang dinar, uang emas. Carilah orang yang lebih alim daripada aku. Begitu orang salah dulu. Orang sekarang tidak. Kau belajar dengan aku sampai mati, karena tak ada lagi yang lebih alim daripada aku. Lalu kemudian Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Diriwayatkannya hadis-hadis yang diriwayatkan orang Yaman. Dari Yaman dia pergi ke Baghdad. Di sana dia menjumpai para ulama. Setelah itu dia mendengar ada murid-murid Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi di Kufah. Dijumpainya murid-murid Imam Abu Hanifah. Selama tinggal di Kufah, Imam Hanafi sholat subuh tidak pakai kunut karena memuliakan, menghormati mazhab Abu Hanifah. Lalu kemudian dia mendengar ada ulama yang lebih alim daripada Imam Malik. Karena Laits afqahu min Malik. Imam Laits bin Sa'ad lebih faqih, lebih alim daripada Imam Malik. Tempatnya di Mesir, tahun 200 Hijrah. Pergilah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menuju Fustat. Di sana dia belajar kepada murid-murid Imam Laits bin Sa'ad. 4 tahun dia menetap di Mesir. Tahun 200, 201, 202, 203, tahun 204 meninggal dunia setelah 4 tahun belajar dan mengajar di Masjid Amr bin As di Fustat di Kairo, Mesir. Imam yang luar biasa, tak pernah meninggalkan majelis-majelis ilmu. Dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, dari Yaman ke Baghdad, dari Baghdad ke Kufah, dari Kufah ke Mesir. Ini baru tamat pesantren, diundang kultur subuh 2 kali, sudah tak mau belajar. Kota melanjutkan ke Pakistan. Anal alimul allama wal faqihul fahama faridu dahrihi wa wahid asli. Maka lanjutkanlah nak, mumpung kalian masih muda, mumpung mata masih terang benderang, mumpung akal pikiran masih menangkap, kumpulkan sanad-sanad alim baik di Hadramaut, Tarim, Yaman. Lanjutkan pelajaran ke Afrika Selatan. Teruskan kalian ke Pakistan. Kumpulkan metode-metode tahfiz Quran. Buat cara bagaimana anak bangsa ini bisa baca kitab kuning dalam waktu yang singkat padat. Belajar bahasa Inggris hanya 36 jam, lebih lancar daripada Donald Trump. Kenapa kita tidak bisa membuat metode? Kenapa kita tidak berpikir? Apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun, apalah tatadakkarun.
merangkak, berjalan, berlari, kanak-kanak, remaja, dewasa, nikah, punya anak, mati. Apa beda kau dengan kucing? Safir, tajid iwadan anman tufaliku. Safir, silakan kau musafir. Tajid iwadan, kau akan menemukan ganti anman tufaliku. Siapa saja yang kau tinggalkan di Pekanbaru, kau akan menemukan gantinya di Pakistan. Siapa saja yang kau tinggalkan di Kuwait, kau akan menemukan gantinya di Afrika Selatan. Kalau kau sudah meninggalkan Abdul Somad di sini, kau akan menemukannya di Yaman. Kalau kita ada orang mirip Abdul Somad di Yaman, mana ada orang yang Yaman? Jangan pernah merasa sayang dengan emak, lalu kau berada di celah ketiadaan. Kalau kau sayang dengan emakmu, minta izin ridhonya, ajak ustaz untuk menasihatinya supaya dia izin. Terbang kau sudah mata-mata, nanti kau pulang, maka semua ceramahmu akan mengalir ke alam barzahnya, mengalir ke kuburnya. Kau hafal Quran, satu hari kau ulang 2 juz, 1 bulan kau khatam 2 kali, 1 tahun kau khatam 24 kali. Belum lagi pahala ceramahmu, belum lagi anak-anak solehku, maka lapang kuburan emak dan ayahmu terang benderang. Sampaikan itu kepada mereka. Mak, aku mau ke Afrika Selatan, aku tak setuju. 9 bulan 10 hari kau kandung, 2 tahun kau kususukan. Ngapainlah kau jauh-jauh? Kau sudah hafal Quran, kau sudah alim, cukuplah di Darul Ulum itu. Mak mau masuk yang kubur kelas VVIP. Mau nak? Izinkan aku terbang sejauh mata memandang. Bagaimana nanti kalau aku mati? Kalau emak mati, maka sesungguhnya itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hidup di gendangnya cuma 2 saja, Mak. Kalau mak mati duluan, aku yang menunggu, atau aku mati duluan, mak pula lah yang menunggu. Karena pada dasarnya hidup ini hanya tempat persinggahan saja. Dibukakan Allah pintu hidayah hatinya. Saya dulu mau berangkat ke Mesir, orang tua saya termasuk yang tak setuju. Sampai akhirnya ada keluarga saya yang menasihati, jangan kau tahan Abdul Somad itu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, yang ditinggalkan ini nama baik atau nama buruk. Pergilah. Jadi kalau ada bapak ibu yang menghalang anak-anaknya, bawa. Mana yang lebih baik? Dia pergi ke Pakistan, dia pergi ke Afrika Selatan, dia pergi ke Yaman, atau dia menetap di Indonesia menjadi pecandu narkoba, menjadi pemabuk. Yang S1 setannya Master of Art, yang Master setannya PhD, Doctor of Philosophy, yang doktor setannya profesor, yang profesor setan. Atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Jangan pernah kalian berhenti hanya sampai di sini saja, nak. Lanjutkan pelajaran kalian. Sudah kusampaikan ya Allah. Kalau mereka melanjutkan, alhamdulillah. Mereka tak melanjutkan, aku sudah lepas sudah ya Allah. Sudah kusampaikan pesan-pesan. Poin ketiga. Ini ceramah di Mahat Darul Ulum ini harus on time. Mereka ini orang disiplin. Tengok dari ikatan sobatnya, dari jubahnya, dari takbir itu mengusir hantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi setan tentang Allah.
ketiga, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jangan semuanya pergi berperang, mesti ada 1-2 orang. Liyatafaqahu fid-din. Tafaqquh, mendalami ilmu agama. Setelah dalam agamamu di Yaman, di Pakistan, di Afrika Selatan, tujuannya untuk apa? Untuk sombong, untuk angkuh, untuk bangga, untuk gaya, untuk ambil status. Waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ingat, jangan setelah engkau pergi ke Pakistan lalu engkau tak pulang ke kampung halaman. Nama-nama tadi sudah dipanggil, Fulan bin Fulan, Tembilahan, Pematang Rebah, Ukui, Sore, Wansing, Simamora, Bandung. Nama-nama tadi sudah dipanggil, disebut. Jangan kalian pergi jauh-jauh tapi tak pulang ke kampung halaman. Kenapa? Karena tujuan ilmu bukan hanya untuk mencari dunia. Kalau hanya untuk mencari dunia, dunia ini cuma makan pakai. Dunia ini mau jadi apapun kalian, tak lebih dari makan pakai. Mau jadi pejabat, mau jadi konglomerat, mau jadi orang kaya, mau menjadi penipu, mau jadi Fir'aun, mau jadi Qarun, hidupnya cuma 2, makan, pakai. Sekaya-kaya orang pakaiannya cuma 3 lapis, singlet di dalam, kemeja, jas. Anak-anaknya 3 lapis, singlet, jubah. 3 lapis. Kalau yang ada 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Makan sebanyak-banyak makanan, paling 2 kali tambuh. Makan sedap, tambuh, sedap betul, tambuh, 2 kali tambuh. Kalau ada sampai 3 kali, usus bocor. Hidup ini cuma makan pakai. Nah, apa yang kau cari jauh-jauh ke sana? Setelah kau dapat ilmu, balik engkau ke Tembilahan, baliklah engkau ke Pematang Rebah, baliklah engkau ke Bandung, baliklah engkau ke Pekanbaru untuk menjadikan umat ini la'allahum yahdharun, menjadi umat yang takut kepada Allah. Kau mau jadi apa? Jadi insinyur. Kau mau jadi apa? Jadi dokter spesialis. Kau mau jadi apa? Mau jadi lawyer, pengacara. Kau mau jadi apa? Bupati, camat, gubernur, presiden, menteri, kepala dinas, komisaris. Sampai pensiun. Habis pensiun baru balik ke masjid. Dulu sebelum pensiun tak kenal masjid. Masih syukur, masih mau masjid. Ada yang mati dalam keadaan balak 6. Lepas. Berapa banyak orang saya jumpa, apa kata dia? Menyesal aku Pak Ustaz, kenapa tak dari dulu aku mendekatkan diri kepada Allah. Rupanya hidup ini cuma begitu-begitu aja. Hidup ini cuma begini-begini aja. Nikmat yang paling besar adalah ketika kau bisa menebarkan hidayah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairun min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Onta merah zaman dulu, kalau sekarang mungkin Ferrari. Onta merah kendaraan termahal. Dalam riwayat lain, khairun min humurin na'am. Dalam riwayat lain, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kuntum khairal ummah. Kalian umat yang paling baik. Kuntum khairal ummah. Kalian umat yang paling baik. Caranya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
jaga mampu laga Profesor Dr. Abdul Somad LCMA PhD. Maka sampai sekarang saya tak punya kafein. Karena saya jadi ruku-ruku besar kan. Bukan itu yang paling mulia. Yang paling mulia itu siapa? Yang menebarkan dakwah, mengajar di surau yang kecil, tapi lingkungan itu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan Allah taala. Wa may yartadda minkum an dinihi. Kalau ada di antara kalian yang murtad, nauzubillah, ditinggalkannya dakwah ini, ditinggalkannya kerja Nabi ini, ditinggalkannya kerja ulama ini, apakah mati Islam ini? Tidak. Fasawfa ya'tillah biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok orang. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbuna, mereka membalas cinta Allah. Mereka berjihad menolong agama Allah dengan harta dan nyawa mereka. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak takut pada laumata laim, kecaman-kecaman. Dalam ayat Quran itu disebut kecaman-kecaman. Bahasa sekarangnya bully-bully, haters, buzzer, pembenci. Tak takut dia orang muslim itu. Kenapa dia tak takut? Karena dia tak punya Facebook dan Instagram. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau mau jadi Fir'aun, silakan. Kau mau jadi Qarun, silakan. Kau mau jadi Namrus, silakan. Kau tetap akan mati dimakan cacing tanah. Kau tinggal memilih, mau jadi Fir'aun atau mau jadi Musa, mau jadi Namrus atau mau jadi Ibrahim, mau jadi Abu Lahab, atau mau mengikut jejak Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup adalah pilihan. Setiap pilihan pasti ada harga yang akan dibayar. Apakah itu hidup? Hidup adalah berani mengambil resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua jalan. Pilih. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Alladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Kau sedang berada di simpang jalan. Kau mau pilih jalan ke mana? Ke kiri, kayak kubu. Ke kanan, pasir pakai. Kau sedang berada di jembatan. Apa namanya? Kau berani. Pilih mana? Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh. Kau diberi Allah Ta'ala telinga, kau diberi Allah Ta'ala mata, kau diberi Allah Ta'ala hati dan pikiran. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dengar baik-baik, tengok baik-baik, renung baik-baik, pikir baik-baik. Apakah kau mau belok ke kiri atau kau mau belok ke kanan? Asal jangan mundur ke belakang, karena kita tidak bisa mundur lagi ke belakang. Kau mau kemana? Aku mau mundur jadi janin lagi. Tidak bisa. Hidup terus berjalan. Saat wasaat, waktu-waktu yang kita lewati akan diminta berjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ketiga. Kita akan lanjutkan setelah yang satu yang mau. Poin yang keempat, bahwa banyak sekarang orang tua yang cemas, yang takut, yang khawatir. Nanti kalau anakku ngapal Quran, makannya bagaimana? Nanti kalau anakku menjadi alim, belajar tafsir, fikih, hadis, usul fikih, kerjanya di mana? Tidak punya nih, makannya bagaimana? Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang takut anaknya makan apa? Apa beda engkau dengan orang kafir musyrik dulu? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti anak-anak yang lahir itu ditanya, kenapa kalian dikubur hidup-hidup? La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena
Sengaja manusia ini dibuat Allah jarak antara lambung dengan otaknya 3 jengkal. Lambung di sini, otak di sini. 1, 2, 3. Ini ada sekarang manusia di situ otaknya, di situ lambungnya. Dasar otak udah. Makan aja yang kau pikirkan. Kalau kau kejar dunia, akhirat belum tentu kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia bersimpuh di bawah tapak kaki. Silakan percaya atau tak percaya, tapi kita bisa lihat dari kepribadian para ulama-ulama kita. Tak peduli dia kepada dunia. Dunia itu mengejar dia. Setelah mati dunia itu mau mengejar dia. Kejarlah dunia. Akhirat kau tak akan dapat. Kenapa? Karena segala sesuatu ini tidak ada ranting yang patah, tak ada daun kering yang jatuh. Saya tak bisa menunjuk daun kering karena daunnya plastik semua. Tak ada ranting yang patah, tak ada daun kering yang jatuh di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang-orang tua sekarang kalau datang anak lajang ke rumahnya mau meminang anak gadisnya, apa ijazahnya? SH Pak, masuk. Apa ijazahnya? SE Pak, masuk. Apa ijazahnya? Tamat pesantren. Nanti lagi. Ustadz Somad, dulu waktu saya merantau ke Jakarta, saya kuliah sekolah di pesantren. Makcik saya itu mengatakan, untuk apa kau sekolah di pesantren? Nanti kalau tamat pesantren kau mau makan apa? Tengoklah anak-anak tante, SH, MH, doktor, insinyur. Kenapa kau tak sekolah macam mereka? Gimana keadaannya sekarang? Anak-anaknya itu tak ada satupun yang memperdulikan dia, dan sekarang dia dijaga oleh keponakannya yang diejeknya dulu, dan keponakannya punya pondok pesantren dengan ribuan santri. Allah punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau ada bapak ibu takut menyekolahkan anak ke pesantren, rusak akidahnya. Yang dipelajarinya kitab Allah, yang dipelajarinya sunnah Rasulullah, yang menciptakan alam ini Allah. Apakah mungkin Allah membiarkan dia tak makan? Cacing dia makan. Jadi kalau ada orang tua takut anaknya ke pesantren tak makan, lebih jelek daripada otak cacing. Mana tauhidmu? Mana akidahmu? Wujud, tidak, baqa, mukhalafatul awadis, ilmu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, huwa razzaq, dia yang menjaga rezeki. La tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada satu daun pun yang jatuh kecuali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Dalam ceramah ini dipotong. Besok pagi tak kerja. Abang tak kerja. Allah. Jangan takut. Kami dulu waktu kuliah tak tahu pulang menjadi apa. Saya kuliah berangkat ke Mesir tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Tak tahu pulang nanti mau jadi apa. Tak pernah terpikir di kepala saya akan tabligh akbar, pengajian ratusan ribu orang, sampai kemana-mana tutup muka pakai kacamata hitam takut diajak orang foto. Tak pernah terpikir. Sedikit pun tak pernah terpikir di kepala saya. Maka serahkan saja kepada Allah. Yang penting kau pasang pancingnya, ambil bambu, pasang mata kail pancing, kasih dia benang, kasih cacing, masukkan ke kolam. Itu kerjaan kau. Ikan apa yang datang bukan urusanmu. Mau ikan pantau, mau ikan tapah, mau ikan paus, itu urusan Allah. Pasang 5 pancing, tarik pancing pertama, hilang umpan. Tarik pancing kedua, hilang benang. Tarik pancing ketiga, apapun tak dapat. Pancing yang kelima, sama-sama gagaknya. Marah
pulanglah ke rumah. Rupanya Allah ingin memberi engkau asam pada bau yang sudah masak. Mana tauhidmu? Mana akidahmu? Mana keyakinanmu? Mana pemahamanmu tentang hadis? Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kau bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Dia beri kamu rezeki seperti seekor burung dapat rezeki. Tabdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut penuh dengan makanan. Ada tak burung merpati? Ada tak burung pipit yang tak mau terbang? Pasti tak ada sama kawan. Burung pipit, kau tak terbang? Enggak, kenapa? Tak tahu tak dapat apa? Ya kau dapat kau tidak. Mereka terbang saja sejauh mata memandang. Burung yang berada di atas awan terbang, makanannya adalah ikan yang ada di dalam laut. Tapi Allah mengatakan itu milik engkau. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Risau dengan rezeki, salah satu tanda rusak tauhid kepada Allah Subhanahu. Tapi kalaupun sudah takdir rezeki kita, mesti juga kita ambil. Ada usaha untuk mengambilnya. Sama macam air minum. Ini takdir saya. Tapi ada usaha untuk mengulurkan tanah, mendekatkan ke mulut dan begitu. Kalau ditengok ada kan yang masuk. Ustaz tak minum, kalau tidak kata Allah maka tidak. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melawan ekstrem kiri Mu'tazilah, tak ada itu takdir. Melawan ekstrem kanan Jabariyah, tak ada itu ikhtiar. Jalan tengah, bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Jalan tengah adalah al-kasbu wal ikhtiar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah kita. Jadi kalau ada kita tengok orang yang buka toko, ada dia buka kafe syariah, artinya di dalam itu kalau sudah azan berkumandang berhenti pakaian, tak boleh campur aduk laki-laki perempuan. Sesungguhnya dia bukan talak, dia bukan rakus, tapi dia sedang menjalankan al-kasbu wal ikhtiar, usaha ahli sunnah wal Jamaah. Kita udah ngaji, udah habis, sudah alim, sudah berusaha juga. Ini adalah bukti bahwa aku ahli sunnah wal Jamaah. Poin yang kelima. Sekarang dunia ini sedang pusing, sedang galau, sedang heboh. Yang tak pusing cuma satu, kopi. Karena dia yang memusingkan dunia. Yang lain sedang kacau balau semuanya. Ekonomi, politik, sosial, partai, jabatan, macam-macam. Lalu orang pun heboh membahas ekonomi. Yang satu heboh membahas partai-partai. Yang satu heboh membahas tentang sekuler liberal. Sampai habis waktunya lupa mendidik umat. Tapi ada yang satu, dia fokus saja mendidik umat ini. Karena dia tahu dengan pendidikan umat ini akan bangkit ke depan. Baliklah nak setelah selesai kau belajar nanti dari Pakistan, dari Yaman, dari Afrika Selatan. Balik ke kampung, buka kajian Arba'in. Satu masjid, Masjid Al-Ikhlas, kajian Arba'in setiap Ahad subuh. Orang tahu bahwa di masjid sana ada kajian Arba'in. Khatam Arba'in, Al-Azkar An-Nawawiyah. Khatam Al-Azkar, Riyadus Shalihin, Imam Nawawi. Khatam Riyadus Shalihin, pindah ke Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Khatam Bulughul Maram, pindah ke Jawahirul Bukhari. Khatam Jawahirul Bukhari, pindah ke Sahih Bukhari. Tak bisa menjelaskannya, buka Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang penting istiqamah.
Sampai akhirnya masyarakat itu tersentuh hatinya. Kalau orang sudah kau sentuh hatinya, jangankan tanahnya, jangankan anak gadisnya, nyawanya dia berikan. Ustaz, aku awal-awal dulu waktu Ustaz ngajar Arba'in, ngajar Riyadhus Shalihin, ngajar Al-Azkar, aku tak tertarik. Tapi melihat istiqomah Ustaz, itu tanah itu Ustaz, ambillah untuk kamu pesantren. Tanah siapa Pak? Entah, aku tak tahu. Tanya orang, tanya guru kita, bagaimana mereka bisa membangun pondok pesantren ini? Bagaimana perjuangan mereka dulu? Tahun 50-an, merangkak ke tahun 70-an, populer di tahun 90-an, sekarang memetik hasilnya. Bangga ratusan lembaga-lembaga di seluruh penjuru Nusantara berkat kerja-kerja dakwah ini. Mereka yang menyentuh dari pintu ke pintu rumah, Pak Kades bertobat, Pak Polisi bertobat, Pak Tentara bertobat, pejabat bertobat. Mereka tidak tabligh akbar, mereka tidak ceramah di tanah lapang. Mereka adalah orang yang menyentuh dari pintu ke pintu, diusir, disiram, dihalau, dicaci maki, disumpah serapah. Tapi mereka istiqomah. Setelah mereka taubat, mandi taubat, sunat taubat, ikut pengajian, ramai di masjid, barulah Abdul Somad ceramah di masjid. Dan orang berkata, itu jamaah Abdul Somad. Saya selalu dapat nawanya sini. Yang mengajar mereka, yang mendidik mereka, mengajar bagaimana pakai jubah, mendidik bagaimana pakai sorban, mengajar bagaimana hatam Quran. Setelah tamat, hafal, alim, hafiz, datang Abdul Somad memasangkan medali dan menyalakan. Saya selalu dapat giliran entertainment. Saya selalu mendapatkan seremonialnya. Yang punya beras mereka, yang mengirim beras mereka, yang mentransfer duit mereka. Giliran penyerahan beras 26 ton kepada Yayasan Tabung Wakaf Umar yang akan diserahkan oleh Profesor Dr. Agus. Saya khawatir kalau begini terus, nanti di akhirat berikut ini mari kita masukkan Abdul Somad ke surga secara seremonial. Doakan selesai Abdul Somad jauh dari fitnah, supaya dimasukkan Allah ke surga bersama orang-orang yang soleh. Karena ujian syuhrah, ujian popularitas, ujian dipuji-puji orang, ujian disanjung-sanjung orang, ujian dimuliakan orang lebih hebat daripada ujian minum khamar, mabuk dan zina. Pezina tahu dia zina itu salah, peminum khamar tahu dia khamar itu salah, pecandu narkoba tahu dia narkoba itu salah. Tapi ustaz yang gila popularitas bisa dia tak sadar dengan yang ada dalam hati dan otak itu. Kita yang penting yang berharga. Maka malam ini saya sedang dimuliakan. Makanya berikut ini penghafal Quran dari sore. Ambil salam saya cium. Bekas tangannya di tapak tangan saya itu saya cium. Apa dalil mencium tapak tangan bekas menyentuh sesuatu? Kalau bisa tawaf, ciumlah Hajar Aswad. Kalau tak bisa mencium Hajar Aswad, pegang Hajar Aswad itu, cium tangan. Imam Ahmad bin Hanbal memegang mimbar bekas yang diinjak tapak tangan, yang diinjak kaki, tapak kaki Nabi. Mimbar bekas Nabi khutbah dipegang Imam Ahmad bin Hanbal, dicium di tangannya, mengambil barokah. Itulah tangan yang memegang Quran 7, 5, 10 tahun. Itulah tangan yang membuka-buka Quran. Itulah tangan yang bertasbih dan berzikir bersalaman dengan Abdul Somad. Abdul Somad ingin mengambil barokah dari tangan-tangan yang suci dan mulia. Yang sudah suci jangan kalian kotori dengan dosa. Yang sudah suci jangan kalian nodai dengan bakteri-bakteri, penyakit-penyakit kolbu, penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena mensucikan sesuatu susah, tapi ada yang lebih susah, menjaga kesuciannya dalam istiqomah.
susah. Tapi ada yang lebih susah, menjaga diri untuk tetap berada dalam kesucian. Mencuci baju sehingga putih susah, tapi ada yang lebih susah, menjaganya untuk tetap suci, selamat daripada kotoran dan noda. Tapi insya Allah kalau berjamaah bisa kita jaga. Amin. Jangan pernah memisahkan diri dari jamaah, karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala memantau dari jauh, dia tengok mana kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Begitu dia tengok ada seekor kambing yang mengendap-endap mencari air minum, memisahkan diri dari jamaah, di situ dia akan tetap. Selama kamu berjamaah, insya Allah alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Kalau ada orang yang pesimis dengan Indonesia, kalau ada orang yang pesimis, anak-anak muda kita dirusak Twitter, dirusak Instagram, dirusak YouTube, dirusak TV, dirusak parabola. Ini tidak akan khawatir. Kenapa? Karena kepala mereka Quran sudah ada antivirusnya, insya Allah. Sehebat apapun virus yang datang, tidak akan mempan karena laptopnya sudah dijaga oleh antivirus. Tapi kalau antivirus tidak diupdate, besok pagi virus terbaru masuk. Maka mesti dijaga terus, update antivirus tetap dijaga, dipelihara. Itu poin yang kelima. Terakhir poin yang keenam, 10 menit terakhir. Saya kemarin waktu ijtima 2014 kalau tak salah, hadir para ulama maulana dari Pakistan, dari India. Saya duduk di sini, makan kami di rumah Maulana Hamdan, jumpa dengan kawan-kawan sahabat saya dari Sumatera Barat. Habis itu saya masuk ke dalam, duduk, melihat mereka berbicara dengan adab, dengan ilmu, dengan sopan, dengan santunnya. Masih ingat saya sampai hari ini. Apa yang membuat Ustaz ingat terus sampai hari ini? Karena dinding dan tiang-tiang ini tak ada perubahan dari dulu. Bedanya hanya dibalut pakai kain saja. Ma'akarta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Lama labista fa'afnaita, yang kau pakai lapuk. Lama tasaddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan itulah yang jadi bekal untuk hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau wakafkan untuk hari esok. Datang ke Ma'had Darul Ulum Kuban, Pekanbaru, serahkan semen, serahkan batu bata, serahkan kerikil. Itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mati itu nanti ditanya Allah Ta'ala. Kalau ada yang mengatakan bahwa berapalah jumlah mereka, Pak Ustaz, ini yang hadir ini hanya 40% nih, yang 60% tapi alam mana? Ada di sana sekelompok 60% lagi. Masjid ini kurang besar untuk menampung para penghafal Quran. Hai orang-orang kaya Pekanbaru dimanapun berada di seluruh Indonesia, di dunia, cari pesantren Ma'had Darul Ulum Kubang Pekanbaru Riau. Datang kalian kemari, tengok para penghafal Quran, sholat kalian di sini, lihat apa yang bisa dibantu. Kalian bangun rumah bertingkat besar, setelah kalian mati rumah itu dijual oleh ahli waris. Kalian belikan mobil mewah, mati kalian, istri kalian memakai mobil yang kalian beli itu, nikah dengan suami baru, brownies potong manis. Aku bukan menakut-nakuti, hanya sekedar cerita saja. Kalau tak percaya, coba. Tapi yang kau belikan semen, yang kau belikan bata, yang kau belikan kusen jendela, yang kau belikan AC, itulah yang akan melapangkan kuburmu, menerangkan barzakmu. Di sini anak-anak menghafal Quran, membaca Quran 24 jam, tengah malam pun mereka iktikaf, berzikir, berdoa, berselawat, muhasabah. Begitulah pahala mengalir terus ke alam barzakmu. Wahai jamaah dimanapun berada, kalian yang bisa datang ke Ma'had Darul Ulum Kubang, datang kemana? Yang tak bisa datang, kirim transfer ke nomor berikut ini.
isi nomor begini kita share di Instagram. Ustaz Somad dapat apa? Dapat pahalanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang-orang kaya ini mesti kita ingatkan. Kalau tidak dia macam semut yang mati di setetes madu lebah. Madu lebah menetes jatuh ke lantai. Datang seekor semut mencicipi. Lama-lama kakinya terperosok ke dalam lebah. Mati. Datang semut satu lagi mencicipi. Mati. Datang semut satu lagi mencicipi. Mati. Akhirnya sekelompok semut mati di dalam setetes madu lebah. Ini yang terjadi pada umat ini sekarang. Sibuk berebutkan jabatan, mati. Sibuk berebutkan kekuasaan, mati. Sibuk berebutkan uang, konten, mati. Diingatkan oleh umat hari ini supaya apa? Supaya selamatlah kita daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Shadaqatus sirri tanfa'uni kata shadaqah sir menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Selamanya orang berdoa, Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Selamatkan aku dari sakaratul maut. Doa saja, tak lompat. Ada yang paling manjur menyelamatkan diri dari su'ul khatimah. Apa itu? Shadaqah. Dawu mardakum bis shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan shadaqah. Berobat ke dokter sudah. Berobat alternatif herbal sudah, berobat dengan cara akupunktur sudah, tak juga sah. Ada yang belum kau coba. Dawu mardakum bis shadaqah. Berobatlah dengan shadaqah. Maka insya Allah kalau kita bantu pembangunan menyelesaikan masjid pesantren Darul Ulum ini, Ma'had Darul Ulum, insya Allah Allah pun akan menolong kita di akhirat nanti dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Man farraja'an muslimin kurbatan min kurabi dunia. Siapa yang melepaskan satu kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melepaskan dia dari berbagai macam kesulitan hari kiamat. Itulah 6 poin yang disampaikan Abdul Somad selama 60 menit dari jam 9 sampai ke jam 10 pas. Di akhir majlis tadi dimintakan membacakan doa, tapi doa ini terkabul. Menjawab pertanyaan dulu harus baru berdoa. Terjadi beda pendapat beberapa pandangan orang tua saya dan guru saya. Bila saya ikut pendapat ortu maka beda dengan pendapat guru. Orang tua saya gak setuju, akan dianggap durhaka. Bagaimana seharusnya saya Pak Ustadz? Aku tak tahu masalahnya apa. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Orang tua berpesan, tapi pesannya itu durhaka kepada Allah. Guru menyelamatkan, ikut guru. Lalu orang tua tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu, ayahmu, emakmu memaksamu untuk melakukan perbuatan syirik, fala tuti'huma, jangan kau patuh sama mereka. Allah kita terlawan. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Ujungnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bersilaturahim, bergaul dengan ya, untuk masalah ini aku tak bisa ikut karena bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tapi aku tetap tak melawan. Melawan kok? Tidak, tapi tak ikut. Semoga Ustadz kuat selalu kuat. Itu sudah Ustadz. Amin. Boleh nggak seorang janda miskin suka sama
Nabi bertanya, kau menikah sama janda apa sama gadis? Kata dia sama janda ya Rasulullah. Allah bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kau tak nikah sama gadis? Kata Nabi. Kata dia, adikku banyak. Doremi pasolan sidul, don pasol pamengu. Kalau nikah aku sama anak gadis, berkelahi adikku dengan bini ini. Maka nikah aku sama janda supaya bisa mereka aman. Jadi nikah sama janda itu hukumnya dia kalau ada janda nikah. Nanti yang kedua kalau gadis. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من الصالحين والصالحات من حفاظ القرآن والحافظات. اللهم احفظهم من كل سوء وشر. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين. اللهم اجعلنا من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. اللهم اجعل هذا المعهد دار العلوم معهدا عظيما مباركا تخرج منه العلماء والزعماء والحفاظ والمجاهدون في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. اللهم اجعلنا من المتحابين بجلالك. أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم استر عيوبنا يا أكرم الأكرمين. أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنتك العلا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang adab tak sesuai dengan syariat yang dijanjikan, yang diajarkan, yang disebarkan kepada salafun salih Nabi Muhammad SAW. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.